Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Gram-Schmidt process. Sebetulnya Gram-Schmidt ini digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan dalam vektor spesies, di mana dalam vektor spesies tersebut jika ada inner product spesiesnya, maka solusinya untuk terkait masalah tersebut bisa disimplifikasi menggunakan basis dari vektor tersebut yang saling ortogonal atau tegak lurus. Jadi sebetulnya Gram-Schmidt ini adalah suatu metode untuk mengubah vektor dalam ruang tersebut atau spesies tersebut menjadi orthogonal set. Jadi definisi yang pertama adalah eh, vectors dalam space di real inner product space itu dikatakan ortogonal apabila seluruh pasangan vektor di dalam ruang tersebut itu adalah saling tegak lurus atau ortogonal. Dan ortogonal set yang memiliki panjang vektornya 1 itu disebut sebagai ortonormal. Jadi ada ortogonal set dan ada ortonormal set. Kemudian definisi yang kedua adalah jika W itu adalah merupakan subspace atau subruang dari ruang V, maka vektor dalam ruang V tersebut itu ortogonal atau tegak lurus terhadap seluruh vektor yang ada, setiap vektor yang ada di ruang W tersebut. Nah, ini disebut sebagai ortogonal complement of W. Jadi dinotasikan sebagai seperti ini, W ortogonal. Caranya untuk mengkonversi ortogonal set yang panjangnya tidak satu itu adalah dengan mengubah atau mengalihkan each vektor V dalam ortogonal set tersebut dengan panjangnya sehingga menghasilkan vektornya sudah ternormalisasi yaitu satu yang disebut unit vektor. Jadi ini adalah penjelasan yang ini, di mana apabila kita punya vektor U merupakan kita cari ortonormal setnya, maka ortogonal vektornya yang V ini itu vektornya dibagi dengan panjang dari vektor V itu sendiri. Sehingga apabila kita ingin memperoleh vektor U, panjang vektor U itu sendiri, maka kita bisa lihat bahwa dia menjadi satu. Ini adalah disebut sebagai ortonormal, sedangkan yang V ini adalah ortogonal set vektor. Kemudian contohnya, jika saya punya ortogonal set dalam ruang 3 dimensi yang memiliki Euclidean inner product, sehingga syaratnya adalah setiap vektor tersebut itu harus saling tegak lurus, sehingga dot produknya itu adalah sama dengan 0. Kalau kita ingin mengubah ortogonal set V1 sampai dengan V3 ini menjadi ortonormal, maka sebetulnya kita harus mengetahui dulu menghitung panjang vektor dari V1 sampai V3 ini. Dan untuk mengubahnya menjadi ortonormal set, maka seperti cara yang sebelumnya ini ya, di mana vektor ortonormal U1 ini vektor V1 dibagi dengan panjang dari vektor V1 itu sendiri. Sehingga kita bisa lihat di sini 0 dibagi 1, 0, 1 dibagi 1, 1, 0 dibagi 1, 0. Dan ini juga sama untuk vektor ortonormal U2-nya adalah 1 dibagi akar 2 adalah 1 per akar 2, 0 dibagi akar 2 sama dengan 0, 1 dibagi akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Ini juga untuk U3 sama. Nah, kalau kita buktikan definisi sebelumnya bahwa setiap pasangan ini juga hasilnya adalah 0 dot produknya. Dan panjangnya setelah kita hitung 0, 1, 0 ini panjang vektor U1 ini sama dengan 1. Sehingga sesuai dengan yang disebut sebagai ortonormal set, yaitu dia memiliki panjang normalnya itu adalah 1. Ini disebut sebagai basis sebetulnya ya. Nah, untuk teorema yang pertama ini muncullah S sama dengan dia ada ortogonal set ya dari V1 sampai dengan Vn dan dia memiliki inner product space sehingga hubungan antara then S is linearly independent. Jadi V1 sampai Vn ini dia linearly independent. Jadi ingat ya untuk pembuktian ini kita memerlukan
material ataupun materi sebelumnya terkait dengan vector species and subspecies. Jadi yang pertama untuk mengetahui bahwa suatu vektor ini adalah linearly independent, ini adalah bisa menggunakan skalar ya, bilangan skalar yang memenuhi syarat seperti ini. Ada K1 dikali V1 ditambah dan seterusnya, ini hasilnya adalah 0. Dan dengan syarat bahwa K1-nya ini adalah, atau skalarnya ini sama dengan 0. Kemudian yang kedua, linearity of inner product. Jadi, apabila saya punya vektor skalar A dan vektor U, V, apabila saya AU ditambah BV dot product dengan W, maka sebetulnya ini bisa keluar di mana A dikali dengan U, dot produk dari U dan W, B dikali dengan dot produk V dan W. Nah, jadi kita mengasumsikan bahwa kita harus membuktikan teorema tersebut adalah linearly independent. Jadi kalau kita tidak bisa membentuk 0 dengan kombinasi linear dengan menggunakan koefisien bukan 0, yang ini ya, itu artinya vektor tersebut itu bebas linear. Jadi K sama dengan 0 itu adalah salah satu solusi sebagai bebas linear. Sehingga kita buat persamaannya seperti ini. Kemudian untuk ini yang saya sebut tadi bahwa kita buat K-nya ini sama dengan 0 supaya bebas linear. Dan setelah saya masukkan ya persamaan ini dan K-nya ini adalah 0, maka kita bisa melihat bahwa 0 dot produk dari 0 dan V1 ditambah dot produk dari 0 dan V2 dan seterusnya ini akan menghasilkan hasil yang 0. Nah, kalau kita lihat di sini ini menggunakan teori linearity of inner product sehingga kita bisa ambil gitu ya K1 dot produk dari V1 dot VI ditambah K2 dot V2 plus V K2 dikali V2 dot produk VI dan seterusnya hingga ini adalah V yang terakhir, Vn. Jadi Kn dikali dengan dot produk dari Vn dan Vi. Ini sama dengan 0. Jadi kalau kita sederhanakan menjadi Ki di dot produk dengan Vi dot Vi. Ini seperti yang disampaikan di sini. Ini terbukti bahwa dengan memasukkan nilai di sini dia K ini adalah 0, maka dia terbukti dia linearity independent atau bebas linear. Kemudian untuk teorema yang kedua, ini ada dua. Yang pertama terkait dengan ortogonal basis dan yang kedua adalah ortonormal basis. Jadi kalau ortogonal basis dia apabila kita punya vektor V1 sampai Vn dalam ruang space V dan U adalah any vektor di dalam V, sehingga vektor tersebut kita bisa peroleh ortogonal basisnya, yaitu dengan cara vektor dot produk dari vektor U dan V1 dibagi dengan panjang V1 kuadrat dikali dengan V1 dan seterusnya. Sedangkan ortonormal basis, kita lihat ini sama ya, dot produk dari U V1 dikali V1, tetapi tidak dibagi menjadi V1 panjang V1 kuadrat. Kenapa? Karena dia sudah ortonormal basis, berarti unit vektornya sudah 1. Jadi tidak perlu kita bagi lagi. Nah, di sini kenapa jadi bisa dihilangkan untuk V1 panjang V1 kuadratnya. In a product space, a basis consisting of orthonormal vector is called an orthonormal basis, and a basis consisting of orthogonal vectors is called an orthogonal basis. Jadi kalau terdiri dari ortonormal ya ortonormal basis, kalau dari hanya ortogonal yang belum ternormalisasi dia disebut ortogonal basis. Jadi contohnya adalah Euclidean inner productnya ini adalah standar basis ya, itu 1, 0, 0, 0 dan seterusnya, 0, 1 dan seterusnya. Nah, ini sampai yang terakhir. Jadi dia hanya punya panjangnya 1. Ini yang familiar example of orthonormal basis. Kemudian penjelasannya.
standar inner product of the polynomial. Jadi sebetulnya apabila kita lihat ada P, persamaan P dan Q polinomial, dot product dari keduanya ini adalah A0 dikali B0, A1X dikali A1 dikali B1, AN dikali BN ya. Sehingga panjang vektor P itu adalah akar dari dot product P itu sendiri. Sehingga kita peroleh A0 kuadrat sampai dengan AN kuadrat diakarkan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa hasil dari sini itu bisa disederhanakan menjadi S sama dengan 1, X kuadrat. Ini adalah ini ya, 1 X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya sampai Xn. Ini is orthonormal with respect to this inner product. Jadi dia merupakan orthonormal terhadap inner product space. Nah, karena SV1 sampai Vn adalah basis untuk setiap V, maka setiap vektor U dalam V dapat diekspresikan dengan bentuk vektor U ini sama dengan C1 dikali V1, C2, V2, Cn, dan Vn. Ini tuh seperti X-nya ya. Nah, dot product dari U dan VI ini adalah C1 V1 plus C2 V2 dan seterusnya. Kita keluarkan C1-nya sehingga dapat V1 dot VI. Ini seperti teorema yang sebelumnya dijelaskan terkait dengan inner product linearity. Kemudian dari sini kita sederhanakan sehingga kita bisa peroleh penjabaran dengan menggunakan inner product of the polynomials ini, bahwa teorema yang nomor 2 ini bisa diperoleh dari sini. Yaitu sehingga kita ingin memperoleh vektor CI itu sama dengan U di dot VI dibagi dengan panjang vektor VI kuadrat. Ini supaya kita memperoleh ortonormal basis. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa koordinat vektor di vektor U pada V ini relatif pada basis ortogonal dari vektor di dalam ruang V. Jadi vektor U yang relatif terhadap ortogonal basis S itu bisa diperoleh dengan cara ini. Dan kalau dia sudah ortonormal, kalau ini ortogonal basis, kalau ortonormal basis dia tidak perlu dikalikan dengan panjang dari V1 kuadrat. Ini adalah caranya sebetulnya bagaimana kita memperoleh dekomposisi vektor U terhadap yang merupakan bagian dari ortogonal basis S ataupun ortonormal basis S. Nah, ini kaitannya kemana? Kaitannya ke orthogonal projection. Jadi, many applied problems are best solved by working with orthogonal or orthonormal basis vector. Such bases are typically found by starting with some simple basis, say a standard basis, and then converting that basis into an orthogonal or orthonormal basis. Jadi ini disebut sebagai, jadi yang sebelumnya ini mengantarkan kita bagaimana sebetulnya orthogonal projection itu. Jadi, we call it the projection theorem that dealt with the problem of decomposing a vector U in n dimension into a sum of two terms, W1, W2, di mana W1 itu adalah ortogonal proyeksi dari U dan sum non-zero vektor A, dan W2 itu ortogonal terhadap W1. Jadi kita muncullah teorema yang ketiga yaitu projection theorem, di mana W itu adalah dimensional subspace dari inner product space V. Jadi ada ruang W gitu ya, dan memiliki inner product space V. Then every vector U in V can be expressed in exactly one way as. Nah, jadi misalkan ini ya gambarnya. Ini adalah ruang dimensional subspace W di mana kita punya vektor U yang merupakan kumpulan dari W
W1 dan W2. Di mana W2 ini adalah W dan W2 ada ini W1 ya. Di mana W1 ini di ruang W dan W2 ini adalah di ruang proyeksi dari W itu sendiri. Ini harusnya W1, maaf ya, ini harus diganti. W1. Nah, ini dinotasikan bahwa W1 ini sama dengan proyeksi dari vektor U terhadap apa? Ruang W atau ya ruang W. Vektor W2 ini adalah proyeksi dari vektor U yang terhadap ruang W yang ortogonal. Jadi U itu sendiri itu adalah proyeksi U terhadap W ditambah proyeksi U terhadap W ortogonalnya atau W yang tegak lurus terhadap W. Nah, ini muncullah teorema yang keempat. Apabila S ini adalah ortogonal basis dari W, maka untuk mencari U di dalam V ini adalah atau proyeksi U terhadap W ini dengan menggunakan rumus ini gitu ya, persamaan ini. Tapi kalau ortonormal basis dia tidak perlu dikalikan dengan panjang vektor kuadratnya. Ini seperti mengikuti teorema ketiga bahwa vektor U dapat diekspresikan menjadi U sama dengan W1 ditambah W2, di mana W1 adalah vektor proyeksi U ke W di W dan W2 itu adalah vektor yang ada di ruang yang tegak lurus terhadap W. Ini mengikuti teorema yang kedua gitu ya, sebagai komponen dan dapat diekspresikan menjadi seperti ini. Ini sama ya. Nah, contohnya nih, ya biar lebih jelasnya bahwa ada ruang 3 dimensi memiliki Euclidean inner product. Nah, kita ingin gitu ya mencari kita di sini memiliki ortonormal vektor ya, V1 dan V2. Dari teorema 4B ini ortogonal proyeksi dari U dari ortogonal proyection terhadap U ya, dari W ini adalah misalkan kita punya vektor U diproyeksikan mau diproyeksikan ke W, maka U karena dia adalah basisnya adalah ortonormal vektor tidak perlu dibagi menjadi panjang vektor V1 ataupun V2-nya, sehingga dot product U dot V1 dikali dengan V1 itu sendiri, sehingga kita lihat untuk U yang pertama itu adalah 1 dikali dengan 0, 1, 0. Kemudian yang kedua adalah dot product dari U dan V2, oh maaf, dot product dari U V1 ini adalah 111 dikali ke V1 0, 1, 0, ini hasilnya 1. Kemudian untuk dot product U dan V2 ini adalah 1 minus 4/5 dikali 0, 1, 0 ditambah 1 dikali 3/5 hasilnya adalah yang minus 1/5. Dan ini dikalikan dengan V1, yang ini dikalikan dengan V2. Sehingga hasilnya adalah ini. Jadi komponen of U atau vektor U yang ortogonal terhadap W itu adalah kita bisa lihat ya, kalau ini komponen yang searah dengan W, kalau ini komponen yang tegak lurus terhadap W. Sehingga kalau kita mengambil persamaan teorema sebentar. Nah, ini di yang ini ya, atau yang ini nih, W2, maka kita ingin dapat W2-nya berarti kan U1 dikurangi W1. Nah, ini juga sama. Jadi, projection U terhadap ortogonal ruangnya itu adalah vektor U dikurangi dengan proyeksi U terhadap W-nya yang searah. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi kita bisa dapat bahwa komponen U yang di span ke subspace W ini itu adalah 4/25, 1 minus 3/25, dan 21/25 sampai 28/25. Nah, kalau kita mungkin apa sih Bu maksudnya ya?
kita melakukan spanning terhadap suatu ruang, ini mungkin kamu bisa membayangkan gitu ya, W ini sebagai lantai 2 dimensi, V1 ya, arah vektor V1 dan V2 ini adalah sumbu-sumbu di lantai itu. Kemudian kita punya vektor U atau titik atau benda deh yang ada di atas lantai dalam ruang 3 dimensi. Dan kamu bayangkan apabila ada cahaya yang tegak lurus dari sini menyorot barang tersebut, dia jatuh bayangannya di lantai yang disebut sebagai proyeksi dari titik U terhadap bidang W. Ini secara analogi logika berpikir aja ya untuk membayangkan apa sih fungsinya proyeksi-proyeksi vektor ini. Ini bisa kita bayangkan seperti itu. Jadi kalau W ini adalah one dimensional subspace and inner product space V gitu ya. Dia adalah span A gitu. Dan proyeksi dari vektor U ya terhadap W ini adalah U dot A dibagi panjang A kuadrat dikali A. Jadi dia ada vektor A yang ada di space atau lantai W ini. In the special case, where V is R three-dimensional with the Euclidean inner product, jadi mereka ada inner productnya, ini seperti teorema yang ketiga untuk proyeksi ortogonal terhadap searah dengan A dan yang berlawanan arah dengan A. Nah ini. Jadi di dalam ruang W atau bidang W ini kita tahu vektor penyusunnya, maka U ini bisa diproyeksikan ke dalam W dan juga dari sini bisa diproyeksikan ke dalam sub vektor lagi di dalam bidang W ini yaitu V1 dan V2.